Semangatmu yang panas membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Ulasan berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Dunia Dalam Berita. Kesabaran Gracia Poli berbuah manis setelah dia dan Apriani Rahayu sukses menjadi ganda putri pertama yang mencatatkan sejarah dalam perbulu tangkisan Indonesia demi melengkapi koleksi medali emas Olimpiade dari semua sektor. Sebelum Olimpiade Tokyo 2020, ganda putri Indonesia menjadi satu-satunya sektor yang belum pernah menyumbangkan medali. Gracia Poli pun sadar akan hal itu. Namun Gracia Poli mengaku bahwa ia telah bertekad membuat sejarah tersebut sejak usianya masih 13 tahun. 20 tahun yang lalu, ketika saya berusia 13 tahun, saya tahu Indonesia belum mencetak sejarah di ganda putri dan saya bersabar. Dan saya tahu saya terlahir untuk menjadi pemain bulu tangkis dan saya yakin pada usia 13 tahun bahwa saya ingin mencatatkan sejarah itu, kata Gracia usai laga. Gracia tak menampik bahwa Cina dan Korea Selatan berada jauh di depan untuk sektor ganda putri. Namun perempuan berusia 33 tahun itu tak mau menyerah. Usai gagal di Olimpiade 2012 London dan Rio 2016, Gracia bangkit bersama tandemnya saat ini Apriani Rahayu. Ketika orang-orang bilang, kamu tidak akan berhasil karena Indonesia tidak punya sejarah di ganda putri. Tentu saja Cina dan Korea Selatan sangat kuat. Tetapi saya tetap sabar dan komitmen, ujarnya. Dibutuhkan komitmen untuk meraih mimpi, untuk meraih emas. Disinilah kami sekarang. Keluarga saya mengatakan kepada saya untuk tidak menyerah, jangan berhenti, kata Gracia menambahkan. Terbukti, kesabaran Gracia Poli itu akhirnya berbuah tinta emas sekaligus melengkapi daftar perayaan medali emas Indonesia untuk semua sektor sejak cabang bulu tangkis pertama kali dipertandingkan di Olimpiade 1992 Barcelona. Atas capaian tersebut, Indonesia kini sejajar dengan Cina yang telah lebih dulu mempunyai koleksi emas Olimpiade dari semua sektor. Terima kasih. Selamat sore, Grace dan Apri. Saya mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan emasnya. Sekali lagi, selamat atas keberhasilan mempertahankan tradisi emas Olimpiade bagi Indonesia. Saya betul-betul senang banget. Jujur, ya, jujur saya sangat bangga, apalagi waktu Indonesia Raya berkumandang. Tadi gimana pertandingannya? Saya deg-degan waktu set pertama. Nyaris terkejar tadi ya. Ya, tapi set kedua saya lihat jauh lebih tenang. Ya, selamat juga untuk pelatih Enggian. Selamat. Ya.
Dan salam dari seluruh rakyat Indonesia yang sangat bangga, sangat senang, sangat semuanya bangga terhadap Grace dan Apri. Ya, selamat sekali lagi. Saya tunggu di istana nanti. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ukto. Terima kasih. Terima kasih. Dirgahayu Indonesia dan 70. Merdeka. Puji Tuhan, alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan. Jujur sejujurnya kami lelah sekali. Udah pusing kepalanya. Benar-benar udah pusing banget. Ya itu yang kami rasakan. Memang jujur sejujur-jujurnya. Tapi dengan kemenangan kan sudah Iya, membayarkan. jadi tapi apa ya? Gimana ya? Mixed feeling juga sih Mbak Mas, bisa menang pertama kali juga saya dan Apri di Istora kali ini. Kami memang dari awal seperti yang kamu bilang, kami tidak memikirkan hasilnya harus jadi juara kah, runner up kah, semifinal kah, tapi kami ingin memperbaiki performance kami terus menerus, belajar terus menerus sampai lulus. Apa yang kami lakukan dan evaluasi di tahun-tahun kemarin ataupun di minggu lalu Malaysia Master, apa yang kami lakukan, dan kami rasa pertandingan kali ini pun akan menjadi bahan evaluasi kami untuk ke depan lagi nanti, karena tujuan kami adalah di Olimpiade Tokyo. Untuk jadi juara di sini, puji Tuhan sekali, dan ini kami merasa sangat spesial ya bisa jadi juara di Indonesia. Tapi sekali lagi ini bukan buat kita, ini buat Indonesia, buat ya pelatih, buat keluarga kami, buat ganda putri Indonesia, sehingga kami benar-benar bisa memberikan yang terbaik dengan keikhlasan dan ketulusan kami berdua. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dengan hasil hari ini, saya juga tidak menyangka. Maaf Mbak. Saya berkaca waktu di tahun lalu. Kita terpuruk banget, saya dan Kak Grace. Dan gimana caranya kita itu untuk bisa keluar dari masalah kita. Gimana caranya kita mau juara. Gimana caranya kita mau maju. Itu benar-benar 2009 tahun kemarin itu benar-benar kita sangat terpuruk, udah terpuruk aja. Dan alhamdulillah puji Tuhan di rumah sendiri di Indonesia kita bisa menunjukkan performa terbaik kita. Dan tuh ya terusin Kak. Gak apa-apa, kan latihan udah nangis-nangis, gila juara nangis juga. Heran maunya apa ya katanya. Nangis. Terlepas dari permainan kami hari ini, memang apa yang mungkin disampaikan Apri memang apa yang disampaikan saya tadi juga, karena jadi juara itu memang nggak mudah ya. Kami melewati banyak hal, banyak strategi, banyak struggle juga. Kami pasangan satu Indonesia yang harus melawan banyak banget yang lain-lain gitu loh, yang dari negara lain, Korea, Cina, 4. Jadi kami terus ingin gimana caranya selalu mempush pikiran kami hingga next level, nggak cuma berhenti di sini tapi next level terus menerus. Itu yang kami terapkan, itu yang jadi momen dimana kalau kami lagi sendiri lagi itu yang jadi ya namanya cewek ya Mbak, pasti ada feeling yang berperasaan, yang sedikit ada emosionalnya, itu yang terjadi dalam hidup kami juga gitu loh. Dan saya jujur sangat bangga sama Apri karena
di usianya yang saat seperti ini dia mau terus untuk mau ditekan terus, mau di-push terus, mau di-pressure keluar terus kayak kayak apa ya? Kayak apa ibaratnya tuh kayak pasta gigi ya. Ya ibaratnya kalau harus ditekan terus keluar gitu loh, emasnya dia punya yang paling bagian dalamnya tuh keluar terus. Jadi itu yang kita asah berdua, itu yang membuat jadi overwhelmed waktu kami dapat kemenangan ini. Dan kalau kami mau komentar tentang pertandingan, memang awalnya set pertama kami sedikit tertekan, kami sedikit tidak bisa bermain lepas, dan kami sangat applause pada Denmark. Mereka main bagus banget di minggu ini, ngalahin beberapa pemain yang top level, dan mereka tadi main pun sangat enjoy walaupun dengan istora sorak-sorakan Indonesia kayak pendukung tuh cuman pelatih dia sama dia doang, nggak ada teman-temannya juga yang dukung dia gitu loh. Jadi mereka main enjoy banget, itu yang kami coba ambil positifnya dari mereka gitu loh. Mereka dengan luar biasa bersukacita aja di lapangan gitu, kayak ini loh, this is my game gitu loh, kayak nothing tulus. Sebaliknya kami didukung dengan banyak penonton, dengan semuanya doa masyarakat, kami bermain cukup tertekan awalnya. Nah itu yang kami coba set kedua tuh coba untuk membalikan keadaan, bahwa ini harus balik nih dalam, jangan mikir. Saya tadi sempat bilang sama Pri udah nggak usah mikir itu yang di luar, fokus sama bolanya, udah fokus dengerin itu bolanya sedikit, jangan, pokoknya kadang-kadang kan suka nggak kedengeran ya, tapi karena sering kepecah gitu loh konsentrasinya, karena sering teriakan atau segala macam, itu yang membuat kami harus terus konsen. Dan ya puji Tuhan, juara adalah bonus buat kita sih, karena ya udah cuman bonus dari Tuhan buat kita bisa juara di sini memang. Ya. Terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Silakan yang pertama ingin bertanya siapa? Jujur ya, kepala saya sakit banget tadi, udah seriusan. Saya udah nggak tahu, yang penting bola yang masuk aja. Bener sih itu perasaannya, kalau Mas mau tahu itu perasaannya doang udah. Karena kami udah nggak tahu mau main apa, udah mau pelatih suruh main begini. Iya, gini doang. Tapi ini udah ini sama Dengkul udah nggak tahu kemana jalan, udah jadi iya aja. Karena itu yang kami rasakan gitu. Yang penting bola yang masuk aja. Udah itu doang. Jadi energinya harus tetap di onin terus gitu loh. Iya sih, itu Mas. Oke, baik. Silakan. Kan baru pertama ya saya dengan Mas Owi kemarin di sini, dari itu kan saya juga main lawan Thailand ya, Thailandnya juga nggak terlalu gimana kan, terus pasti bisa lah. Terus itu lawan Korea juga mundur. Terus lawan Adcock. Ya maksudnya mereka juga bukan pemain bagus gitu loh, pemain top. Jadi ya memang mereka kan punya pola. Kan dari awal juga kan saya dan Mas Owi udah ngomong waktu itu. Mereka punya pola, mereka juga udah bisa nutup, mainnya apa paling cuma gini. Jadi mereka cuma nungguin doang gitu. Dan pengaruhnya sih ngaruh nggak ya? Ya ngaruh sih, ada ngaruh nggak sih? Soalnya aku nggak pernah mikir, belum pernah latihan juga soalnya Mbak. Jadi kayak ya masih gini aja gitu, belum ada yang kayak gimana. Tapi memang kepercayaan diri kan makin kesini makin naik, makin bertambah gitu. Sudah cukup? Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Kami dari saling support bersama, saling ayo bisa, sampai gimana sih lu Pri? Gimana sih Kak? Kesel satu sama lain itu udah hal yang normal. Itu udah bukan
dia udah nggak sungkan sama saya nggak sungkan sama dia, itu udah terjadi. Dan juga hal-hal yang tapi balik lagi, karena kita saling komitmen, kita pegang, nggak, saya percaya Apri percaya saya, apapun yang saya lakukan itu menguntungkan, membuat Apri jauh lebih baik, apapun Apri yang lakukan itu membuat saya menjadi lebih baik. Jadi itu positif, itu yang kami coba nyatukan ya dalam partnership kami ini. Dan ya struggle-nya banyak Mbak, dari saya cedera, banyak hal yang harus dilalui. Gimana Apri bisa cover, gimana dia, gimana ya ngomongnya ya, jadi gimana dia bisa keluar untuk jadi bisa ambil alih kontrol di lapangan waktu saya lagi nggak bisa main, kayak gitu-gitu. Hal-hal yang seperti itu pasti akan ada up and down-nya, kayak gitu. Ntar bisa, ntar nggak bisa, ntar nggak percaya, ntar dia nggak percaya ini, ntar kita peduli satu sama lain. Tapi yang balik lagi, tujuannya mau apa? Kita sama satu punya tujuan, kita mau mengejar menjadi yang terbaik, jadi juara, nggak mau main-main, mau serius. Ya, jadi akhirnya itu yang membuat kita di daily life bisa efeknya di lapangan itu. Saya yakin saya merasa sangat sama Apri blend in di lapangan tuh, mau dalam keadaan kayak gimana dia selalu support saya segitu aja, kayak gitu. Itu yang membuat kami kuat karena kami di luar lapangan, di latihan itu yang udah kayak ditempah, yang kayak akhirnya ya ampun ya kayak gitu sih. Iya Mbak, tiap tahun kepikiran saya. Iya. Sebenarnya dari mungkin 6 tahun, 7 tahun lalu saya ngomongnya udah sekali, tahun ini terakhir deh. Tahun ini nggak berhenti. Terus, ya maksudnya itu yang saya coba tatamkan ya Mbak. Maksudnya gini, sewaktu saya, mungkin diri saya cara diri saya untuk bisa memotivasi adalah oke, ini saya melakukan ini, anggap aja kayak terakhir yang saya lakukan, kayak gitu. Jadi saya ingin melakukan yang terbaik mungkin, yang kalau bisa saya dapetin. Selalu pemikiran saya seperti itu. Jadi tapi itu yang membawa ketiga terus menerus gitu. Nanti sampai pada akhirnya titiknya saya nggak tahu kapan, tapi kan tetap tetap ada batasnya, ada limitnya setiap orang. Apalagi saya, balik lagi, saya wanita, bukan Kojeng atau Hans Babah yang bisa main sampai 40 tahun. Iya kan? Ya, jadi itulah yang coba saya sadarkan kepada diri saya sendiri terutama. Ya. Terima kasih. Ya, silakan. Selama ini mungkin ada beberapa berat tadi di poin 21, tapi akhirnya menjadi kunci makanan. Kalau dibilang beban, saya coba membalikan pemikiran terus-menerus, dan ini yang pelatih saya utarakan kepada saya, komunikasikan dan kasih kepercayaan diri bahwa saya merubah servis ini, itu dia yang suruh coba biasain, lawan. Jadi itu yang membuat saya oke, saya bisa, oke, saya mampu, oke, saya nyaman, oke. Jadi itu yang coba pelatih saya utarakan kepada saya. Jadi saya bersyukur sih punya pelatih yang sangat-sangat suportif sekali, yang selalu mendukung dalam keadaan terpuruk apapun, nggak pernah melihat kelemahan atletnya, malah kelemahan atletnya itu dibikin jadi suatu kelebihan. Nah, itu yang tugas saya sendiri dan tugas Apri, yang kami pemain yang harus bisa ambil kata positif itu gitu. Itu sih yang kami, jadi yang nggak ada, berani aja, udah berani aja, udah gitu kan. Cukup, silakan pertanyaan terakhir.
Iya, arahan dari pelatih. Iya, itu memang arah. Jadi gini, berusaha untuk saya selalu berusaha untuk menekankan, bukan menekankan ya, selalu untuk berkata kepada diri saya, mau servis apapun harus nyaman dulu. Tapi dengan servis yang seperti, misalnya servis seperti biasa, double biasanya nggak ada, belum nyaman, mereka sering ada ambil poin, malah maksudnya lawan sering kayak belum siap, saya udah servis itu, dan itu sering dijadikan momentum sama lawan buat nyari kelemahan. Bukan saya servisnya bukan saya servisnya begini nggak bagus, pada akhirnya saya yang jadi bumerang. Nah akhirnya pelatih suruh saya untuk kasih saya untuk coba kamu biasain untuk servis yang buat kamu nyaman, servis single aja, yang penting poin kan, kata dia gitu. Iya kok, untuk saya bisa berubah itu nggak gampang, saya struggle juga karena nggak gampang, karena kok main double, main servis kayak gini gitu. Tapi pelatih bilang yang penting mau poin apa mau apa, poin kok, ya udah ngapain mikir yang lain, ya sudah yang penting menang, poin, juara, sudah kan kayak gitu. Jadi itu yang menjadi bikin akhirnya kepercayaan diri, mau servis dari tengah ngolong begini asal nggak close, yang penting kan poin. Jadi itu yang selalu saya tanamkan gitu loh. Kalau misalnya ngumpan, defense-nya siap. Kalau memang dikit kita kan anggap aja kita kayak lagi ke smash. Seperti itu yang pelatih yang utarakan ke saya, terutama ke saya. Jadi itu jadi suatu motivasi buat saya untuk, karena saya masih ada di sini, saya harus berusaha untuk bisa keluar dan malah menguntungkan buat kami sebagai permainan kami. Jadi kayak gitu sih. Ya. Terima kasih. Sekian konferensi pada hari ini. Kita akan melanjutkan ke match point, championship point. Wah, rata kau. Terima kasih kalian telah memberikan sejarah. Tuhan terima kasih. Rakyat Indonesia terima kasih. Kita menunggu dulu. Masyarakat Indonesia terima kasih. Doa kita didengar. Indonesia, berkibarlah benderaku. Lambang suci Gagak Perwira ke seluruh rakyat Indonesia.
mau tetap pujaan bangsa Indonesia. Indonesia. Grecia Poli 2012 gagal, 2016 gagal, 2021 dia juara. Apriani 2 SD dia menyaksikan dari layar televisi. Mulai ke Jakarta 2000. Yang 2013 dia mulai masuk ke dalam junior, berpasangan dengan Grecia Poli saat dia mau pensiun. Dan sekarang Olimpiade Tokyo mereka bersama dari Sulawesi untuk Indonesia. Mas Kusnaini, Mas Kusnaini, Indonesia, Indonesia. Tidak ada yang tak mungkin. Untuk Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Doa kita didengar, doa kita dijawab. Ya ampun, ya Tuhan, terima kasih untuk bulu tangkis Indonesia. Terima kasih untuk ganda putri Indonesia. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di tengah kita sedang kesesakan, Tuhan Kau berikan kita sebuah kemenangan, membangkitkan bangsa ini lagi, Mas Gus. Ya, saya sulit berkata-kata karena saya berlinang air mata melihat ini sangat luar biasa, Pak. Kita dengar. Grecia Poli tinggal ayahnya kelas 2. Dia kemudian pergi ke Jakarta karena ibunya melihat ada bakat dari dirinya. Ditinggal oleh kakak tercinta setelah dia menikah, juara di Thailand, dan sekarang menjadi juara Olimpiade yang tidak ada yang mengunggulkan, Mas Gus. Betul. Apri, Omande, Siti Jawar pasti bangga melihat. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih Anda telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari dunia dalam berita. Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Grecia Poli dan juga Apriani Rahayu yang telah berhasil membuat bangga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.